Hai Sobat Inisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC 994 pada program TNT. I do it my way, I do it my way. Let's go. I'm coming for the gold. All eyes on me. Let's go. Let's go. Welcome to the show. All eyes on me. Let's go. Let's go. Let's go. All eyes on me. Let's go. Ini dia, TNT dari 994. Pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan melanjutkan episode TNT kita. Jadi untuk Sobat Inisi yang mungkin kemarin bertanya ya kenapa di minggu kemarin kita nggak update. Jadi untuk teman-teman mungkin kita mengkonfirmasi ya bahwa di minggu kemarin kita ada beberapa kedatangan barang-barang baru yang baru datang dan baru ada di 994. Jadi untuk teman-teman di minggu kemarin kita nggak sempat buat update episode TNT kita, maka oleh karena itu kita di episode kali ini atau di minggu kali ini bakalan meneruskan kembali episode-episode TNT kita untuk saling sharing-sharing tentang atau mengenai barang yang ada di 994. Karena kita di minggu kemarin kedatangan barang-barang baru dan ada juga yang baru ada di 994 dan mungkin juga baru ini barang yang baru rilis ya untuk di dunia teknisi. Jadi untuk teman-teman yang penasaran di episode kali ini kita bakalan bahas apa, langsung aja kita lihat bersama-sama apa produknya. Ini dia DC Power Supply Sunshine P1 Pro Max. Oke Sobat Teknisi, untuk episode kali ini kita bakalan ngebahas sebuah DC Power Supply dari produk Sunshine dan dengan seri P1 Pro Max. Oke, jadi untuk teman-teman atau sobat-sobat teknisi yang mungkin bertanya-tanya, ini produk power supply dari Sunshine dan ini adalah terobosan terbaru dan bisa kita bilang untuk yang sekarang ini di 994 ini adalah salah satu power supply yang paling tinggi untuk daya yang bisa dikeluarkan dan juga untuk power supply yang paling lengkap tentunya dan yang ini ya paling komplit untuk kelengkapan dan juga fitur yang ada di power supply Sunshine ini. Jadi untuk sobat-sobat Inisi mungkin untuk awal kita bakalan sedikit menjelaskan untuk power supply P1 Pro Max ini, dia sebuah power supply yang memiliki daya 30 volt 20 ampere. Jadi untuk sobat-sobat Inisi yang biasanya kita mereview atau membahas mengenai beberapa produk power supply yang memiliki daya itu maksimal 10 ampere. Nah, untuk P1 Pro Max kali ini dia memiliki daya sampai 20 ampere. Jadi untuk sobat-sobat Inisi, untuk fitur dan juga kelengkapan apa saja yang sobat Inisi dapatkan dari pembelian power supply Sunshine P1 Pro Max ini bakalan kita lihat dan kita review, tentunya bakalan memberikan sedikit tips dan trik mengenai produk yang satu ini. Oke, untuk tidak berlama-lama kita bakalan langsung saja bongkar, kita unboxing dan kita lihat bersama-sama apa saja package apa saja yang sobat Inisi dapatkan dari pembelian power supply Sunshine P1 Pro Max. Jadi dia power supply memiliki daya atau bisa mengantarkan daya sampai dengan 30 volt dan 20 ampere. Oke, langsung saja kita bakalan lihat bersama-sama seperti apa tampilannya karena sudah sedikit diperlihatkan di packagingnya. Jadi untuk sobat Inisi ini adalah tampilan power supply Sunshine P1 Pro Max dan juga untuk 6 gambar di sebelah sini ini adalah fitur dan ini ya untuk kelengkapan yang ada di power supply ini. Jadi power supply ini sudah bisa untuk intelligent regulated, baterai fast charging, bisa short killer function, juga spot welding function dan juga upgrade interface dan juga intelligent comprehensive monitoring. Jadi untuk sobat Inisi dia sudah punya grafik, sudah bisa untuk jadi spot welding dan juga bisa shot killer juga. Jadi untuk sobat-sobat Inisi yang mungkin bertanya dari kemarin ada shot killer atau tidak, atau mungkin power supply yang bisa untuk shot killer. Nah, sekarang kita datangkan power supply P1 Pro Max dari Sunshine ini. Oke, langsung aja kita bongkar dan kita lihat karena sudah penasaran banget dengan power supply P1 Pro Max ini. Jadi untuk sobat-sobat Inisi, karena ini produk yang baru aja datang dan baru rilis di dunia teknisi, mungkin bakalan kita bahas sedikit ya mengenai P1 Pro Max ini yang sudah kita
pahami dari P1 ini. Mungkin nanti buat sobat teknisi yang mungkin sudah menggunakan P1 Pro Max ini bisa juga untuk sharing di kolom komentar. Jadi untuk yang pertama atau di episode kali ini kita bakalan ngulik-ngulik, kita lihat bersama-sama apa saja yang sobat teknisi dapatkan dari pembelian power supply. Jadi untuk power supply Sunshine seperti biasa, ini sobat teknisi pasti dapatkan buku panduan atau manual book serta sedikit pembahasan mengenai power supply Sunshine P1 Pro Max. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin penasaran atau ingin lebih dalam lagi mengetahui tentang power supply ini, sobat teknisi bisa baca dan bisa lihat di buku panduan atau manual book dari power supply Sunshine P1 Pro Max ini. Jadi ini buku panduan sangat berguna sekali untuk sobat teknisi lebih dalam lagi untuk mengetahui produk yang satu ini. Ini buku manualnya. Dan untuk selanjutnya di sini ada station dari power supply-nya. Jadi di sini sudah dilengkapi dengan styrofoam dan juga bubble. Jadi tentunya produk ini bakalan aman sampai di tempat sobat teknisi berada. Oke. Inilah tampilan dari power supply DC power supply Sunshine P1 Pro Max. Ya, untuk sobat teknisi. Dan untuk kelengkapannya nanti sobat teknisi juga dapatkan karena dia sudah support juga untuk spot welding. Tentunya sobat teknisi pasti sudah dapatkan ya, tapi coba kita lihat bersama-sama. Bentar, dia ada berada di bagian paling bawah dari bungkus ini. Oke, ini adalah kelengkapan selanjutnya dari package pembelian power supply Sunshine P1 Pro Max. Oke, sobat teknisi nanti dapatkan yang pertama ini kabel multitester jarum. Nah, ini sobat teknisi dapatkan kabel multitester jarum. Jadi sobat teknisi nanti untuk pengecekan di mesin bisa menggunakan kabel multitester ini yang sudah dilengkapi dengan positif dan negatif, yang nanti sobat teknisi bisa gunakan langsung untuk pengecekan di mesin sobat teknisi masing-masing atau garapan sobat teknisi masing-masing. Karena biasanya setiap pembelian power supply itu package-nya yang sobat teknisi dapatkan adalah kabel buaya. Nah, sekarang untuk P1 Pro Max ini sobat teknisi dapatkan kabel multitester dengan ujung jarum ya. Nah, ini sobat teknisi dapatkan. Oke, untuk selanjutnya karena dia sudah support untuk spot welding, tentunya Sunshine memberikan kelengkapan juga. Di sini adalah pen welding. Jadi untuk sobat teknisi untuk fitur weldingnya sudah dilengkapi juga dengan kelengkapannya sekaligus. Jadi untuk sobat teknisi jangan ragu lagi atau jangan takut lagi untuk menggunakan fitur welding atau pengelasan dari power supply ini. Jadi sudah dilengkapi juga dan sedikit diberikan nikel juga untuk sobat teknisi nanti gunakan ketika proses welding. Selanjutnya sobat teknisi dapatkan kabel power yang sudah 3 titik yang tentunya sudah support untuk groundingnya langsung juga. Jadi ini adalah kelengkapan yang sobat teknisi dapatkan dari pembelian power supply Sunshine P1 Pro Max. Oke sobat teknisi, karena kita sudah bongkar untuk P1 Pro Max ini, mungkin untuk kelengkapannya nanti kita bakalan bahas satu persatu secara kegunaan dan fungsinya. Dan untuk sobat teknisi, untuk yang pertama kita bakalan lihat dulu untuk tampilan dari display atau kelengkapan yang ada, tombol-tombol dan juga ini ya untuk colokan-colokan yang ada di bagian depan dari power supply ini. Jadi untuk sobat teknisi sangat banyak sekali tombol-tombol, sangat banyak sekali juga lubang-lubang yang nanti tentunya memiliki fungsinya masing-masing, yang bakalan kita jelaskan atau kita kulik satu persatu untuk fungsi dan juga kegunaannya. Jadi untuk sobat teknisi, kita langsung aja bahas mengenai power supply Sunshine P1 Pro Max ini. Untuk yang pertama, power supply Sunshine P1 Pro Max ini sudah dilengkapi dengan 5 channel. Jadi sobat teknisi bisa lihat kan di bagian sebelah sini ini ada tombol-tombol kecil berwarna silver yang bertuliskan F1 sampai dengan F5. Dan tombol channel ini juga berfungsi ketika sobat teknisi masuk di mode menunya. Jadi power supply ini sudah dilengkapi dengan menu
juga nanti Sobat Inisi bisa menggunakan tombol-tombol di bagian sini itu sebagai tombol confirm dan juga exit nantinya. Jadi untuk Sobat Inisi, tombol-tombol di bagian power supply ini sudah ada fungsinya masing-masing yang nanti bakalan kita lihat bersama-sama setiap tombol fungsinya apa saja dan juga kegunaan untuk settingan apa saja. Jadi untuk pertama mungkin kita bahas dulu secara fisik atau looknya. Di sini Sobat Inisi bisa lihat juga untuk pada bagian sini ini adalah lubang untuk ada tanda plus dan minus. Nah, di sini Sobat Inisi nanti bisa lihat ada tulisan DC out, itu berfungsi untuk kabel buaya atau kabel power supply atau juga kabel multitester yang sudah diberikan oleh si power supply Sunshine P1 Pro Max ini. Jadi untuk Sobat Inisi, untuk lubang yang untuk peruntukan ini adalah DC out atau untuk mengeluarkan daya dari power supply ini. Jadi untuk pada bagian sebelah kiri ini Sobat Inisi dia lubangnya sama tapi fungsinya berbeda. Ini power supply sudah support untuk welding. Jadi untuk kabel weldingnya atau pen welding ini Sobat Inisi bisa colokkan nanti di bagian sebelah sini. Di sini sudah tertulis untuk di bagian bawahnya untuk tulisan spot welding. Nah, karena untuk tulisan spot welding atau pen welding ini dia tidak ada positif atau negatifnya yang harus kita pisahkan, atau di bagian power supply ini dia tidak menentukan mana bagian yang positif atau mana bagian yang negatif. Jadi untuk Sobat Inisi, posisi yang merah dan hitam itu bebas antara sebelah kiri atau sebelah kanan. Itu nanti tergantung Sobat Inisi ketika proses pemasangan. Yang biasanya itu kebanyakan spot welding untuk bagian positif dan negatifnya dipisahkan di bagian kanan atau di bagian kiri untuk negatifnya. Sedangkan untuk beberapa welding ada juga yang tidak ditentukan bagian mana yang positif, bagian mana yang negatif. Biasanya welding dengan tipe seperti ini dia tidak menggunakan landasan atau ada dudukan yang tertempel di bodi dari unit tersebut. Jadi untuk power supply ini karena dia tidak langsung dikerjakan di atas power supply tapi langsung di atas meja Sobat Inisi, makanya antara positif negatif itu tidak masalah untuk kebalik ya di bagian colokan di power supply-nya. Nah, untuk selanjutnya di sini Sobat Inisi dapatkan output 0 sampai 8,4 volt di bagian USB-nya. Di sini port USB-nya ada 4. Dan untuk selanjutnya Sobat Inisi nanti dapatkan PD 24 watt dan tentunya sudah fast charging ya. Dan untuk Sobat Inisi nanti di bagian sebelah sini ada USB charger juga satu yang itu sudah QC 3.0 dan tentunya sudah fast charging. Jadi untuk Sobat Inisi nanti bisa menggunakan dan memilih bagian mana yang Sobat Inisi ingin gunakan untuk si power supply ini ya, proses menggunakan kabel USB. Dan untuk bagian sebelah sini ini Sobat Inisi bisa adjust dari 0 sampai 8,4 volt sesuai kegunaan atau sesuai untuk apa untuk Sobat Inisi nanti gunakan power supply ini dicolokan USB port USB-nya. Dan selanjutnya di sini ada analog yang tentunya di sini berfungsi untuk adjust volt dan juga adjust ampere-nya. Di sini juga sudah tertulis untuk bagian atasnya. Untuk sebagian tengah ini untuk pengadjustan atau pensettingan volt, dan bagian yang sebelah sini adalah untuk adjust ampere. Dan juga power supply ini si analog power supply ini berfungsi untuk memilih menu nanti di bagian di digital display-nya. Jadi untuk Sobat Inisi bisa menggunakan analog dan juga tombol memori atau tombol channelnya sebagai untuk memilih dan juga exit ya nanti di bagian menunya. Untuk Sobat Inisi mungkin untuk bagian depannya hanya itu. Untuk bagian digital display-nya nanti bakalan kita lihat ketika dalam keadaan nyala. Yang jelas ini dia berbentuk flat dan juga tentunya nanti kita bakalan lihat juga seperti apa tampilan power supply atau digital display dari power supply Sunshine P1 Pro Max. Nah, untuk pada bagian belakang ini Sobat Inisi bisa lihat di sini sudah dilengkapi juga dengan kipas pendingin yang sudah otomatis. Di sini ada switching atau switch on off, dan Sobat Inisi sudah ada pada bagian sini untuk kabel powernya dan juga tentunya sudah ada fuse-nya juga.
Nah, untuk sobat teknisi yang bertanya mana bagian untuk mencolokkan kabel ground. Nah, jadi karena tidak dilengkapi dengan kabel ground, tentunya power supply ini sudah juga tidak dilengkapi dengan lubang untuk mencolokkan kabel groundnya. Jadi untuk sobat teknisi, karena kabel powernya sudah support untuk grounding, makanya si power supply ini tidak memberikan lubang lagi untuk pencolokan kabel ground lagi, dan kelengkapannya tidak dilengkapi dengan kabel ground. Jadi untuk sobat teknisi, secara look atau bodinya si power supply ini menggunakan bahan aluminium dan juga tentunya full aluminium untuk di bagian belakang dan juga bagian full kiri kanan atas belakang. Oke ya, atas bawah belakang samping kiri kanan semuanya sudah menggunakan aluminium kecuali untuk bagian depan saja. Oke, untuk sobat teknisi, untuk selanjutnya kita bakalan coba nyalakan dan coba kita lihat fitur apa saja di bagian menu dan juga bagaimana cara menggunakan setiap fitur-fitur yang ada di P1 Pro Max dari Sunshine ini. Oke sobat teknisi, kita bakalan coba nyalakan dan kita lihat bersama-sama seperti apa tampilan dan fitur apa saja yang ada di power supply P1 Pro Max dari Sunshine ini. Jadi untuk sobat teknisi kita bakalan nyalakan, bakalan tampil seperti sekarang ini. Jadi untuk yang sekarang ini adalah tampilan digital dari power supply ini. Jadi untuk sobat teknisi, sebagai pemberitahuan untuk power supply P1 Pro Max ini, dia memiliki dua karakteristik. Sobat teknisi bisa gunakan yang bagian digital dan juga nanti sobat teknisi bisa gunakan juga untuk pada bagian analog. Jadi walaupun dia tampilannya digital semua, tapi power supply ini sudah dilengkapi dengan bagian analognya juga. Jadi untuk sobat teknisi yang kemarin bertanya power supply apa yang sudah kombinasi antara analog dan digital, ini adalah salah satu power supply yang sudah dilengkapi dengan digital dan analog. Walaupun tampilan dari analognya itu adalah seperti digital juga. Jadi untuk sobat teknisi yang kita lakukan untuk yang pertama ini, karena dia ketika dinyalakan untuk yang pertama P1 ini bakalan tampil seperti yang sekarang ini di bagian digital power supply. Oke, yang pertama kita bakalan kembali ke menu. Ini main menunya ada di F1 output setting dan 1K on. Jadi untuk sobat teknisi nanti bisa menggunakan di bagian tombol-tombol dari memori ini untuk ini ya, keluar di bagian menu. F1 kita kembali ke menu dan ada 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ada 10 menu yang nanti sobat teknisi dapatkan atau sobat teknisi bisa pilih di bagian main menunya. Nanti sobat teknisi bisa pindah-pindah dengan menggunakan analog dari volt atau adjust voltnya ini. Jadi untuk ke kanan dan ke kirinya sobat teknisi bisa gunakan analog dari voltmeter ini. Jadi kita bakalan coba lihat. Nah, untuk yang bagian pertama ini ada kompleks. Kita confirm menggunakan F1 lagi. Nah, ini untuk kompleks itu dia bakalan tampil seperti analog yang kita bicarakan di awal tadi. Ini sobat teknisi, untuk analog sendiri nanti sobat teknisi bisa dapatkan di 50 mA per G. Jadi ini sobat teknisi nanti bisa lihat di sini adalah 0 sampai 2 ampere. Sobat teknisi bisa ganti menggunakan F2 atau scroll set. Jadi sobat teknisi bisa gunakan F2 untuk mengganti tampilan atau angka yang ada di analog digitalnya ini. Jadi analognya berbentuk digital yang sobat teknisi bisa gunakan untuk mengganti satuannya atau maksimal yang bisa dicek oleh analog digitalnya ini. Jadi untuk sobat teknisi sekarang kita ada di 0,1 ampere per G dari 0 sampai 4 ampere. Lalu kita ganti lagi dari 0 sampai 8 ampere atau 0,2 ampere per G. Sobat teknisi bisa lihat nanti di 0 sampai 8 ampere. Dan 0 sampai 16 ampere, 0 sampai 32 ampere, 0 sampai merah 2,2 ampere. Jadi sobat teknisi ini ada mikroampere ya, mikroampere juga untuk digital analognya. Jadi untuk sobat teknisi nanti bisa bebas menggunakan digital analog yang mana sobat teknisi ingin gunakan untuk sebagai pengukuran ketika sobat teknisi menggarap
sebuah garapan di meja servis sobat teknisi. Jadi tidak hanya satu digital analog yang ditampilkan si power supply P1 Pro Max ini. Jadi sangat-sangat membantu sekali bagi sobat teknisi yang mungkin dari kemarin memiliki hanya satu power supply dan satu analog saja. Jadi untuk analognya sobat teknisi tidak bisa mengganti-ganti, sedangkan untuk P1 Pro Max ini sobat teknisi bisa mengganti di bagian mana atau daya berapa yang sobat teknisi bisa ingin lakukan pengecekan. Jadi untuk digital analognya ini sobat teknisi bisa setting per ininya. Dan untuk settingan ampere dan voltnya sobat teknisi bisa gunakan untuk di bagian analognya, dan bakalan tampil di bagian sebelah sini. Sekarang di bagian voltnya dia 4,2 volt. Nah, ini 4,2 volt dan ampernya kita setting di 5 ampere. Nah, ini sekarang ada di 5 ampere. Dan sobat teknisi tinggal melakukan pengecekan menggunakan si power supply ini, menggunakan kabel buaya, kabel power supply mungkin yang sudah menggunakan box, atau mungkin bawaannya yang berbentuk pen multitester ini. Jadi sobat teknisi nanti untuk kembali atau ingin menggunakan bagian digitalnya, sobat teknisi lakukan confirm kembali untuk kembali ke menu, main menu, lalu pindah ke digit. Nah, ini digit. Untuk yang nomor 2 sebelah kanan berwarna kuning, ini tulisannya digit. Digit ini adalah analog atau bukan analog, digital power supply. Jadi untuk sobat teknisi nanti bisa dapatkan volt, ampere dan wattnya di digital power supply-nya ini. Jadi untuk power supply ini sudah support untuk digital dan analog. Jadi dipisahkan antara digital dan analognya. Nanti sobat teknisi bisa setting juga menggunakan bagian analognya ini, atau bagian settingan adjust si power supply-nya, dan bakalan tampil volt, ampere dan wattnya. Sobat teknisi tentunya juga bisa simpan settingannya di 5 memori ini dengan cara confirm atau hold di bagian memori yang ingin sobat teknisi setting. Seperti ini, dia bakalan kembali. Oke, ketika kita confirm atau menggunakan tombol F1 tahan lama, dia bakalan menyesuaikan juga di bagian analog ampernya. Dan sobat teknisi nanti bisa kembali ke bagian digits untuk melihat bagian digitalnya. Oke, untuk sobat teknisi ini adalah 2 fitur yang ada di si power supply P1 Pro Max untuk bagian digital analog dan juga digitalnya saja. Jadi analognya berbentuk digital. Oke, untuk yang selanjutnya ini sobat teknisi, ini ada wattmeter. Sobat teknisi bisa lihat nanti di bagian sini ada beberapa pembagian, mulai dari mikroampere, ada mikrowatt, dan juga untuk voltnya sobat teknisi bisa setting di bagian sini. Dan untuk pindah dari 1, 2, 3 ini sobat teknisi bisa gunakan nomor F3 dan F4 untuk naik dan turunnya. Nah, ini sobat teknisi turun di bawah, lalu pindah lagi ke atas. Sobat teknisi bisa gunakan bagian F3 dan nomor F4-nya. Jadi untuk sobat teknisi di sini bisa kita lakukan PD reset atau kita reset semua settingan yang ada atau mungkin pernah sobat teknisi setting. Jadi dia bisa kita reset untuk di bagian wattmeternya. Nah, untuk yang selanjutnya di bagian keempat itu sobat teknisi juga dapatkan short killer. Nah, di bagian keempat ini ada tulisan sorter dengan warna merah seperti gambar lingkaran yang di dalamnya seperti ada gambar barbel gitu ya. Sobat teknisi nanti bisa untuk melakukan short killer yang sobat teknisi bisa lakukan pengecekan menggunakan power supply P1 Pro Max ini. Jadi sobat teknisi bisa setting ampere dan juga voltnya sesuai dengan sobat teknisi butuhkan, dan juga sobat teknisi bisa mengaktifkan output dan mengaktifkan dan menonaktifkan output dari si power supply ini. Jadi dengan menekan tombol atau memencet tombol F3 itu dia bakalan confirm atau seperti tombol outputnya dari si power supply ini. Jadi untuk sobat teknisi nanti bisa perhatikan untuk pada bagian bawah sini
setiap tombol ini ada fungsinya masing-masing dan berada di bagian atas dari si tombol itu untuk di bagian digital display-nya ini. Nah, ini period atau untuk secondnya, detiknya, itu sobat teknisi menggunakan sebagai pengecekan short killernya. Sobat teknisi bisa naikkan dan turunkan. Nah, ini sekarang settingannya di 10 second atau 10 detik. Sobat teknisi nanti bisa setting sesuai dengan kebutuhan sobat teknisi masing-masing. Sedangkan untuk volt dan ampernya sobat teknisi bisa setting juga berapa volt yang sobat teknisi butuhkan dan juga berapa ampere yang sobat teknisi inginkan. Dia naik dengan kelipatan 1. Nah, sedangkan untuk voltnya dia naik dengan kelipatan 5 ya. Naik dan turun dengan kelipatan 5. Oke. Ini 10 ampere. Ini untuk dengan short killer. Ini ada tulisannya langsung di atas untuk short killer. Jadi P1 Pro Max sudah support untuk sobat teknisi gunakan sebagai short killer. Oke, selanjutnya menu selanjutnya di sini ada welder. Ini adalah salah satu kecanggihan si power supply ini. Jadi untuk sobat teknisi, jika sebelumnya belum ada atau belum pernah sebuah power supply menggunakan fitur welder, nah sekarang P1 Pro Max dia memiliki terobosan terbaru dengan memasukkan fitur welder atau welding menggunakan pen welding atau menambahkan fungsi si power supply ini sebagai spot welding. Jadi untuk sobat teknisi, ini adalah power supply, spot welding, short killer dalam satu kesatuan produk yaitu P1 Pro Max. Jadi untuk sobat teknisi jangan ini ya, untuk fitur weldernya jangan bingung-bingung karena untuk di bagian spot weldingnya ini sangat mudah sekali untuk penggunaannya, karena sobat teknisi hanya bisa ini ya untuk penggunaan di bagian pushnya saja atau rentang waktu ketika sobat teknisi menggunakan welding ini. Dia bakalan naik 2 mikrosecond, 100 dan juga 10. Nah, ini ada 2, 100 dan 2 dan 10. Ini sobat teknisi bisa gunakan nanti untuk pengecekan atau untuk proses welder, dan sobat teknisi bisa gunakan itu sebagai rentang atau setiap detik berapa percikan apinya bisa dikeluarkan. Ada yang 2 atau rentetannya bisa setiap 2 detik sobat teknisi bisa lakukan pengweldingan, ada 100 detik dan juga ada 10 detik. Jadi untuk sobat teknisi nanti ini 2 milisecond, 100 milisecond dan juga 10 milisecond. Dan sobat teknisi nanti bisa setting di F3, F4 dan F5. Mau milih 2, 100 ataupun 10. Dan untuk voltnya sendiri dia bakalan secara otomatis membaca berapa volt yang bakalan digunakan si power supply ini untuk meng-welding garapan yang sobat teknisi ingin welding atau welder ya. Oke, untuk sobat teknisi, setiap ketebalan nikel nanti bakalan disesuaikan oleh si power supply ini secara otomatis. Jadi untuk dayanya sobat teknisi tidak perlu untuk setting, karena tidak bisa untuk setting si spot weldernya ini. Jadi untuk penggunaan spot welder dia sangat mudah sekali secara fungsinya, dan juga secara penggunaannya sobat teknisi cukup lakukan nanti pencolokan atau pemasangan pen weldingnya ini di bagian sebelah sini. Jadi untuk sobat teknisi ketika sudah dicolokan bebas positif dan negatifnya seperti yang kita bicarakan di awal, nanti sobat teknisi langsung saja melakukan proses welding dengan memilih si menu weldingnya ini. Jadi sobat teknisi setiap ingin melakukan welding, pindah dulu di bagian menu welding di bagian nomor 5 di bagian atas. Nah, ini 5 bagian atas atau kanan pojok atas. Jadi sobat teknisi nanti berwarna hijau tulisannya welding atau welder. Sobat teknisi bisa lakukan proses welding untuk power supply P1 Pro Max ini. Oke, untuk selanjutnya sobat teknisi, karena di sini banyak sekali menu
dari si power supply P1 Pro Max ini, dan banyak sekali hal yang bisa Sobat Tenisi gunakan atau lakukan dengan si power supply P1 Pro Max ini. Kita bakalan bahas sedikit-sedikit setiap menunya dan cara menggunakan atau fungsi dari setiap menunya. Dan untuk selanjutnya di sini ada Wave OSC atau grafik, dan Sobat Tenisi nanti bisa ketika menggunakan power supply ini melihat seperti apa grafik yang tampil atau yang Sobat Tenisi dapatkan ketika mengecek sebuah garapan. Jadi untuk Sobat Tenisi, untuk grafiknya sendiri ini Sobat Tenisi nanti bisa setting untuk berapa volt dan berapa ampere yang Sobat Tenisi ingin gunakan, dan juga bisa di play nanti melihat seperti apa grafik atau merekam grafiknya. Jadi Sobat Tenisi nanti bisa perhatikan seperti apa grafik naik turunnya garapan yang Sobat Tenisi ingin lakukan pengecekan atau garap. Dan Sobat Tenisi bisa pause, nanti juga Sobat Tenisi bisa lakukan ini ya, switch untuk menonaktifkan dan mengaktifkan si power supply atau outputnya atau tombol outputnya dari si power supply ini. Jadi ketika dia dalam keadaan mati, arusnya tidak bakalan ada yang keluar, dan ketika kita on atau kita nyalakan atau kita aktifkan, dia bakalan langsung mengeluarkan arus kembali seperti biasa. Dan Sobat Tenisi nanti untuk melakukan pengecekan grafik ini, Sobat Tenisi bisa lakukan pencet tombol F4 atau play, maka grafiknya bakalan berjalan dan Sobat Tenisi bisa lihat tampilan dari digital displaynya ini. Dan untuk Sobat Tenisi ketika sudah dirasa cukup atau selesai untuk melihat grafiknya, Sobat Tenisi lakukan pemencetan F5 untuk melakukan pause. Atau mungkin di pertengahan ketika ingin pengecekan ada suatu hal yang janggal atau abnormal dari mesinnya atau dari grafiknya, Sobat Tenisi bisa lakukan pause di F5. Jadi power supply ini sudah dilengkapi dengan hal tersebut, mulai dan juga bisa di pause juga. Dan Sobat Tenisi nanti bisa lihat di bagian sini ada grafiknya, di bagian atas berwarna merah dan juga bagian bawah itu berwarna putih. Dan untuk selanjutnya ini adalah baterai. Nah, untuk fitur baterai ini dia berfungsi sebagai baterai changer and tester. Jadi di sini ada tulisan baterai charger and tester ya. Dan untuk fitur ini dia masih update. Ini Sobat Tenisi bisa lihat. Update is progress. Jadi untuk Sobat Tenisi untuk pengecekan baterai dan juga charger itu dia masih dalam proses update ya. Jadi untuk power supply ini dia bisa diupdate nanti ketika ada updatean terbaru mengenai P1 Pro Max. Dan Sobat Tenisi bisa nanti update di si P1 Pro Max ini untuk mengupdate fitur-fitur yang terbaru atau yang baru saja rilis dari P1 Pro Max ini dari Sunshine. Jadi untuk baterai atau baterai charger dan juga tester ini belum ada updateannya. Jadi untuk yang sekarang selanjutnya kita ada di QC 3.0. Ini sini Sobat Tenisi bisa juga lihat untuk grafiknya dan juga untuk analognya. Jadi ketika Sobat Tenisi menggunakan PD 24 watt QC 3.0, ini sini Sobat Tenisi bisa lihat nanti grafiknya seperti apa, unit yang Sobat Tenisi colokkan di QC 3.0 ini, dan juga tampilan analognya bakalan seperti apa. Jadi Sobat Tenisi tidak hanya sekedar melakukan pengecasan mungkin di bagian QC 3.0 ini yang fast charging, tapi Sobat Tenisi bisa lihat juga untuk grafik dan juga analognya seperti apa performa dari mesin tersebut. Oke, selanjutnya, nah di sini untuk bagian sini Sobat Tenisi bisa play juga pause juga untuk grafiknya. Jadi untuk Sobat Tenisi nanti ketika ingin melihat grafik sebuah unit yang Sobat Tenisi colokkan di QC 3.0 ini, jadi Sobat Tenisi bisa play dan juga bisa pause. Jadi ketika ada kejanggalan mungkin Sobat Tenisi bisa lakukan pause untuk menyetop atau memberhentikan si digital diagramnya ini atau bagian diagramnya ini.
Oke, selanjutnya di sini ada PD 3.0 atau yang bagian Type C di bagian bawah atau PD 24 watt ini. Sobat teknisi juga sama bisa lihat di bagian analognya dan juga di bagian diagramnya. Jadi untuk sobat teknisi, dia tidak hanya berfungsi sebagai pengecasan, tapi sobat teknisi bisa juga mengecek performa dari unit yang sobat teknisi colokkan di dua lubang ini. Jadi untuk sobat teknisi, biasanya di power supply yang lain difungsikan hanya untuk mencolok atau mungkin sebagai mengangkat daya, membantu sobat teknisi untuk mengangkat daya sebuah handphone sebelum dinyalakan. Sedangkan untuk power supply ini bisa di sobat teknisi nanti pengecekan dengan melihat analog dan juga digitalnya ini. Digitalnya ini sobat teknisi bisa lihat di bagian sebelah sini digital analognya dan juga diagramnya sobat teknisi bisa lakukan pengecekan juga. Oke, untuk yang terakhir ini adalah main menunya atau config-nya. Sobat teknisi nanti bisa lihat ada beberapa settingan yang tentunya ini berfungsi untuk membantu sobat teknisi atau dalam men-setting si power supply ini. Yang pertama di situ adalah bahasa. Ada dua bahasa, China dan Inggris. Jadi sobat teknisi bisa pilih nanti menggunakan tombol-tombol di bagian bawah sini. Ini main menu dan ini untuk bagian kanan dan kiri. Jadi ketika sobat teknisi pilih dalam bahasa, cukup tekan tombol F4, dia bakalan pindah ke bahasa China dan bakalan pindah lagi di bahasa Inggris. Jadi untuk F4 dan F5 itu gunanya untuk menggeser settingan mana yang sobat teknisi ingin setting. Dan untuk analog ini bakalan pindah atas bawahnya. Nah, yang kedua itu ada power mode. Biasanya ada power supply itu untuk CC dan CV-nya. Jadi untuk constant current dan constant volt. Jadi sobat teknisi bisa pilih mode mana yang sobat teknisi ingin gunakan. Nah, ini CV atau kontrol constant volt. Dan juga di sini ada constant current. Jadi untuk sobat teknisi mode mana yang sobat teknisi ingin gunakan, sobat teknisi bisa pilih nanti di bagian menu config atau di bagian nomor 5 kiri bawah, atau sobat teknisi hadap-hadapan dengan P1 itu berarti bagian kanan paling bawah. Nah, ini untuk selanjutnya power protect. Untuk power protect sobat teknisi bisa lihat dia ada di 5 volt dan ini sobat teknisi bisa setting berapa volt yang sobat teknisi ingin gunakan sebagai power protect-nya. Jadi ketika dia melebihi dari 5 volt, dia bakalan berbunyi atau memutus arus dari si power supply ini. Jadi untuk sobat teknisi ini sama fungsinya seperti once current protection atau ini ya, atau continuous current protection. Jadi untuk sobat teknisi bisa menggunakan atau men-setting berapa volt yang dibatasi oleh si power supply ini dengan cara memencet tombol F4 dan F5 ya untuk naik dan turunnya. Dan ini ada kelipatan 5. Oke. Untuk settingan si nomor 3 power protect. Dan untuk yang selanjutnya LCD brightness atau kecerahannya, sobat teknisi bisa juga setting nanti menggunakan F4 dan F5. Nah, ini sekarang di posisi 100% dan sobat teknisi bisa turunkan juga sesuai dengan sobat teknisi nyamannya berapa persen gitu. Jadi untuk yang sekarang kita menggunakan 100% untuk kecerahan LCD-nya atau bagian digital tampilannya ini. Dan selanjutnya untuk bagian nomor 5 ini ada screen off atau mode sleep. Jadi untuk sobat teknisi ketika tidak menggunakan power supply ini dalam kurun waktu settingan sekarang kita ada di 20 menit. Ketika 20 menit tidak digunakan, maka power supply ini bakalan secara otomatis bakalan mati di bagian digital display-nya. Jadi untuk sobat teknisi bisa setting berapa menit yang sobat teknisi butuhkan ketika menggunakan fitur ini. Jadi sobat teknisi nanti bisa setting berapa menit yang sobat teknisi butuhkan. Dan untuk ini sendiri sobat teknisi one stay on juga bisa 1 minute dan juga maksimal di
20 menit. Jadi 20 menit dia bakalan ketika tidak digunakan dia bakalan mati secara otomatis. Jadi untuk selanjutnya sound setting, ini bunyi dari si power supply-nya atau buzzernya bisa dinonaktifkan juga, tapi kita sarankan untuk selalu aktifkan untuk fitur tersebut. Dan di bawah sobat NC nanti bisa lihat versi dari P1 ini. Jadi box version ini ada nomornya, dan itu nanti bakalan bisa sobat NC update versi terbaru dari P1 tadi. Dan sobat NC bisa lihat tadi untuk ada bagian baterainya di sini belum update, dan tentunya nanti bakalan ada updatean terbaru dari P1 mengenai fitur yang belum ada di P1 ini. Dan untuk sekarang karena belum ada updatean, karena ini memang produk baru rilis, jadi untuk updateannya belum ada di bagian baterai, dan juga untuk di bagian menunya juga belum ada. Oke, mungkin itu beberapa fitur yang ada di power supply P1 Pro Max dari Sunshine ini. Oke sobat NC, itulah beberapa fitur yang ada di P1 Pro Max dari Sunshine ini. Bukan beberapa ya, tapi banyak banget fitur yang ada di P1 Pro Max ini. Jadi untuk penjelasannya dari P1 Pro Max ini untuk di season kali ini atau di awal ini, mungkin bakalan ada chapter kedua atau lanjutannya dari si P1 Pro Max ini. Karena untuk update-annya sendiri bagaimana caranya, dan juga update-annya dilakukan dengan cara seperti apa, itu belum ada pemberitahuan secara langsung dari Sunshine sendiri. Jadi untuk sobat NC, mungkin untuk pembahasan P1 Pro Max mengenai fitur-fiturnya ya seperti baterai tadi, itu bakalan kita bahas nanti untuk di video selanjutnya. Jadi untuk sobat NC, fitur-fitur yang ada seperti yang sudah kita bahas tadi itu ada berarti dari 10, satu untuk main menunya atau menu settingan menunya, dan yang aktif itu berarti cuma ada 8 dan satu itu belum update. Jadi untuk sobat NC bisa gunakan P1-nya setiap menunya masing-masing. Jadi ketika sobat NC ingin menggunakan setiap fitur yang ada, itu sobat NC bisa kembali ke main menunya. Sedangkan untuk settingannya sendiri, sobat NC bisa pilih juga di main menu di bagian pojok kiri, pojok kanan. Kalau kita hadap P1, itu pojok kanan bagian paling bawah. Jadi kanan bawah dia ada 2 baris kanan bawah dengan tulisan config ya. Dan sobat NC nanti bisa setting di sana, ada untuk CC CV-nya, dan juga ada beberapa fitur yang membantu seperti ini ya, untuk suara dan juga untuk brightness-nya. Jadi untuk LCD-nya sendiri itu kita bisa setting sesuai dengan kenyamanan sobat NC masing-masing. Dan untuk mode kipasnya sendiri ini memang setiap power supply itu disetting pasti otomatis. Dia bakalan nyala ketika dia mendeteksi panas yang berlebih di mesin dari si power supply ini. Jadi setiap sobat NC ingin menggunakan misalkan welder ya atau welding, sobat NC nanti bisa pilih menu welding di bagian pojok sebelah sini. Jadi untuk sobat NC bisa lakukan pengecekan menggunakan kabel power supply tanpa memilih juga bisa. Tapi jika sobat NC ingin melihat analognya atau ingin melihat bagian digitalnya, sobat NC bisa pilih di bagian menu. Dan setiap tampilan itu bakalan ada settingannya sendiri masing-masing di dalam, bisa outputnya atau on off dari si power supply ini itu berfungsi untuk mengpermit atau izin untuk mengeluarkan power atau arus yang ada di si power supply ini. Jadi untuk sobat NC, secara fiturnya sendiri ini memang beda jauh dari power supply lainnya, karena dia sudah dilengkapi dengan fitur welder, short killer, dan juga bakalan update lagi untuk baterai tester. Jadi untuk sobat NC, dari secara USB skematik saja atau bagian USB-nya, port USB-nya, dia sudah beda karena sobat NC bisa lihat di 2 bagian. Untuk yang pertama itu sobat NC bisa lihat di bagian analognya, dan juga diagramnya juga sobat NC bisa lihat. Jadi ketika melakukan pengecekan atau mungkin sobat NC menggunakan bagian QC 3.0 dan juga PD24-nya, nanti sobat NC bisa lihat
grafik dan juga analog dari si power supply ini. Jadi untuk unit yang Sobat Teknisi colokan nanti bisa lihat seperti apa performanya, dan mungkin jika ada kejanggalan Sobat Teknisi bisa lihat juga di bagian menu tersebut. Jadi untuk Sobat Teknisi yang penasaran dengan P1 ini seperti apa updatean lanjutannya, mungkin bakalan kita bahas updateannya di episode yang lainnya. Karena untuk yang sekarang ini, karena ini baru rilis, belum ada updatean, belum ada pemberitahuan lanjutan mengenai cara mengupdate si power supply ini. Oke Sobat Teknisi, mungkin itulah sedikit pembahasan mengenai P1 Pro Max. Untuk updateannya kita bakalan nanti sharing lagi mungkin di next episode mengenai P1 Pro Max jika sudah rilis ya dari Sunshine-nya sendiri. Dan untuk seperti biasa mungkin untuk Sobat Teknisi kita bakalan memberikan sedikit tips dan trik mengenai produk yang satu ini. Walaupun tadi kita sudah bahas sedikit-sedikit mengenai fitur-fiturnya dan memberikan tips-tips mengenai produk ini, mungkin ada pembahasan yang seperti biasa kita lakukan di akhir video kita. Oke Sobat Teknisi, mungkin karena si power supply ini sudah support 30 volt dan 20 ampere, tentunya performa dari mesin ini bakalan diporsir dengan cukup tinggi ya. Jadi untuk Sobat Teknisi selalu perhatikan setiap kebersihan baik dari debu atau mungkin cairan yang tidak ramah dari si power supply ini. Untuk cairan mungkin sendiri untuk ventilasinya di bagian kiri dan kanan tidak ada, hanya terdapat di bagian bawah. Nah ini ada juga di bagian belakang untuk kipasnya. Jadi untuk Sobat Teknisi perhatikan untuk yang paling penting itu untuk bagian belakangnya. Dan untuk pada bagian bawah biasanya ada beberapa sobat-sobat Teknisi yang masih menggunakan styrofoamnya untuk sebagai landasan ini. Nah itu kita sarankan untuk tidak digunakan seperti tersebut, karena untuk styrofoam itu sendiri dia bakalan menyimpan panas yang lama-lama nanti bisa berdampak dengan si power supply ini, karena ada hawa atau udara panas yang didorong oleh kipas ini atau yang keluar dari mesin yang dapat diserap oleh styrofoam atau benda-benda yang dapat menyerap panas seperti ini. Apalagi di bawahnya bahannya kain atau mungkin styrofoam yang Sobat Teknisi dapatkan untuk sebagai pelindung si power supply ini. Jadi styrofoam tersebut jangan Sobat Teknisi gunakan sebagai landasan yang bertujuan agar tidak menyimpan panas yang berlebih. Jadi untuk Sobat Teknisi power supply ini kalau bisa memang dalam keadaan suhu yang normal agar tidak terjadi overheat. Jadi untuk Sobat Teknisi bagian belakang itu lindungi atau selalu lihat maintenance untuk agar tidak terdapat debu yang berlebih yang dapat mengganggu performa dari si kipas power supply sebagai pendingin mesin bagian dalam. Oke, ketika menggunakan power supply ini setiap menunya sudah terdapat bagian-bagiannya masing-masing. Jadi untuk Sobat Teknisi nanti bisa menggunakan setiap garapan dengan setiap menu yang ada. Jadi untuk Sobat Teknisi menu tersebut sudah disediakan untuk memudahkan atau membantu kerja Sobat Teknisi. Jadi Sobat Teknisi bisa fungsikan menunya masing-masing dengan garapannya masing-masing. Oke Sobat Teknisi, mungkin itulah pembahasan mengenai TNT kita kali ini mengenai P1 Pro Max dari Sunshine. Jika ada pertanyaan dan jika ada saran, Sobat Teknisi bisa tinggalkan di kolom komentar. Jadi untuk updatean selanjutnya mungkin bakalan kita bahas di next episode ya mengenai updatean yang ada di P1 Pro Max ini. Dan untuk Sobat Teknisi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video kita agar kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten TNT yang lainnya. Dan untuk Sobat Teknisi mungkin dari episode kali ini sampai ke depannya kita bakalan menampilkan produk-produk terbaru dan baru rilis lagi di 994. Jadi untuk Sobat Teknisi selalu pantengin aja TNT kita di 994 official agar Sobat Teknisi selalu update mengenai barang-barang yang ada di 994. Dan untuk Sobat Teknisi untuk mensupport atau selalu update di konten-konten kita, Sobat Teknisi bisa juga follow akun Instagram, TikTok, dan fanpage kita di Facebook agar Sobat Teknisi selalu update mengenai mulai dari konten kita dan juga beberapa produk-produk yang baru aja rilis di 994. Jadi Sobat Teknisi selalu update mengenai 994 baik dari konten dan juga
beberapa promo-promo yang ada di 994. Mungkin sekian dulu episode kita kali ini. Saya Rizky QC 994 pamit undur diri. Ciao.